Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 52, apa ini semua bukan mimpi? Sedikit sulit bagi Mama Saras untuk percaya, sebab ia masih ingat jika dia kehilangan putrinya. Dan polisi menyatakan bahwa bayinya telah tewas. "Pa, kita tidak bisa percaya begitu saja. Kita harus melakukan tes." Ucap Mama Saras dengan sedikit lirih. Papa Jaya setuju, namun entah mengapa ia yakin bahwa Aira memang anaknya. Sejak pertama kali melihat gadis itu, ia yakin bahwa ada sesuatu antara mereka. "Pa, kita harus beritahu Tristan. Mama yakin Tristan akan bahagia jika memang terbukti adiknya masih hidup." Ucap Mama Saras begitu bahagia. "Jangan, Ma, lebih baik kita lakukan tes dulu." Namun sebelum itu Papa harus mengurus orang-orang yang sudah menculik putri kita. Balas Papa Jaya melarang. Mama Saras menahan nafasnya, apa yang suaminya katakan benar. Mereka harus membuat perhitungan pada keluarga, yang memisahkan dirinya dan putrinya. Jika memang Aira benar-benar terbukti anak mereka, awasi keluarga itu. Ucap Papa Jaya pada anak buahnya yang masih ada di sana. "Baik, Tuan, permisi." Balas pria itu sopan, lalu kemudian pergi meninggalkan kamar Mama Saras dan Papa Jaya. Sejak lama Papa Jaya kesulitan menemukan putrinya, bahkan dengan bantuan hukum sekalipun. Tentu saja, sebab orang-orang yang menculik anaknya dilindungi oleh musuhnya yang tidak bisa dianggap sebelah mata. "Semoga saja dia benar-benar anak kita, Pa. Semoga dia Talia kita," ucap Mama Saras lirih. Papa Jaya mendekat. Ia lekas memeluk istrinya yang begitu berharap bahwa Aira adalah Talia, anak kedua mereka. "Kita coba bicarakan pada Aira besok," tutur Papa Jaya lembut. Aira mengantar suaminya sampai depan apartemen seperti biasa. Ia akan dipeluk dan dicium oleh Mondi selayaknya pasangan suami istri yang saling cinta. Terkadang Aira ingin Mondi bersamanya terus. Ia ingin suaminya ada di sampingnya dan memeluknya sepanjangan hari. Namun ia sadar akan suaminya yang harus bekerja. "Hari ini aku nggak lembur kok. Kamu di rumah baik-baik ya?" Tutur Mondi seraya mengusap wajah cantik istrinya. Aira menganggukkan kepalanya. "Iya, Mas. Kamu juga hati-hati ya," balas Aira lembut. Mondi mencium kening istrinya, lalu segera pergi meninggalkan rumahnya bersama istrinya. Setelah suaminya pergi, Aira pun segera menutup pintu apartemen yang langsung otomatis terkunci. Aira pergi ke kamarnya. Ia harus merapikan kasur dan baju yang berserak di lantai. Akibat perbuatan ia dan suaminya semalam, Aira tersenyum malu-malu. Setiap kali membayangkan kegiatan panas di atas ranjang bersama suaminya, bagaimana ganasnya Mondi saat bersamanya di atas ranjang. Sangat jauh berbeda dengan Mondi yang dingin dan datar sehari-hari. Andai kata Aira gila dan bercerita pada orang lain, mungkin tidak akan ada yang percaya, karena semua orang mengenal suaminya sebagai sosok yang dingin, padahal panas di dalam.
Aira memunguti baju dan memasukkannya ke dalam keranjang cucian kotor. Setelah selesai dengan baju, Aira pun membereskan tempat tidur. Aku hari ini masak apa ya, biar Mas Mondi semangat makan? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira selesai merapikan kasur dan membersihkan debu-debunya dengan vacuum cleaner. Kini kamar yang awalnya semrawut, berubah menjadi kamar yang bersih dan rapi. Aira lekas keluar dari kamar. Ia akan memasukkan cucian kotor ke dalam mesin cuci otomatis di rumahnya. Sejujurnya Mondi sudah seringkali meminta pada Aira agar menyewa seseorang untuk bersih-bersih dan mengerjakan tugas rumah lain. Namun Aira menolak dan ingin melakukannya sendiri. Mondi sampai lelah meminta istrinya yang tetap saja melakukan pekerjaan. Padahal sudah diminta tidak perlu. Mondi tidak tega melihat istrinya bekerja sendirian di rumah. Aira menghela nafas. Sambil menunggu cuciannya selesai, Aira pergi ke dapur dan meminum segelas jus. Hufet, segarnya. Gumam Aira bernafas dengan lega. Aira pergi ke ruang tamu, membawa segelas jus dan camilan promil yang sengaja ia beli agar bisa cepat hamil. Kapan ya ada dedek bayinya ini? Gumam Aira mengusap perutnya sendiri. Aira sudah mengatakan ingin anak, maka ia akan berusaha untuk mendapatkannya. Tentu dengan dibantu oleh Mondi selalu pemegang kendali saat bermain. Aira meluruskan kakinya, seraya terus memakan camilan. Namun di tengah keasikannya bersantai, ia mendengar suara bel apartemen. Aira mengerutkan keningnya. Selama ini ia tidak pernah menerima tamu sama sekali. Dan hari ini untuk pertama kalinya ada yang datang. Biasanya yang menekan bel hanyalah petugas pembuangan sampah yang mengambil dari unit ke unit, namun itu sudah dilakukan kemarin. Aira berjalan mendekati pintu. Ia lalu membukanya dan terkejut melihat siapa yang datang ke sana. Tuan dan Nyonya. Ucap Aira kaget bukan main. Tentu saja, bagaimana mungkin ia tidak kaget saat melihat Tuan dan Nyonya besar datang ke apartemennya tanpa berkata apapun sebelumnya. Pagi, Aira. Sapa Papa Jaya dengan senyuman hangat. Selamat pagi, kalian kesini? Tanya Aira refleks karena masih terkejut. Iya, apa kau tidak akan mempersilahkan kami masuk? Tanya Mama Saras pada Aira. Aira tersadar, ia lekas mempersilahkan Mama Saras dan Papa Jaya untuk masuk. Dan duduk di sofa yang ada di ruang tamu. Silakan duduk, saya akan buat minum sebentar ya, Tuan dan Nyonya. Pamit Aira lalu segera pergi ke dapur. Sampai di dapur, Aira bertanya-tanya apa yang membawa kedua orang tua Tuan Tristan ke rumahnya. Padahal sepertinya tidak ada yang penting, kalaupun ada urusan dengan suaminya. Pasti mereka akan bicara saat Mondi sampai di rumah utama untuk menjemput Tristan kan. Aira memegangi dadanya yang jantungnya masih berdetak kencang. Masih ada sisa keterkejutan. Apa aku melakukan kesalahan pada Kak Alea? Gumam Aira bertanya-tanya. Aira mengangkat bahunya, daripada dia bertanya-tanya. Maka akan lebih baik jika dia pergi saja dan membawa minuman itu ke ruang tamu.
Aira meletakkan 2 gelas minuman berupa teh ke atas meja. Lalu ia berdiri di depan Mama Saras dan Papa Jaya yang kini tengah menikmati teh buatan Aira. Kenapa hanya berdiri? Ayo duduklah, ini kan rumahmu. Tutur Mama Saras. Aira tersenyum canggung, ia pun akhirnya duduk di depan Papa Jaya dan Mama Saras. Tuan dan Nyonya, maaf. Sebenarnya ada tujuan apa kalian kemari? Apa saya telah melakukan kesalahan? Tanya Aira ragu-ragu. Mama Saras dan Papa Jaya tampak saling pandang, lalu kompak menggeleng bersama. Tidak, kau tidak melakukan kesalahan apapun. Kami datang ingin main saja. Kami ingin tahu soal Mondi yang sekarang sudah menikah. Jawab Papa Jaya menjelaskan. Aira menghela nafas lega. Ia mengusap dadanya pelan karena apa yang ia takutkan nyatanya tidak terjadi. Oh begitu, saya pikir ada masalah. Timpal Aira tersenyum. Mama Saras bangkit dari duduknya. Ia berpindah duduk ke sebelah Aira untuk melakukan sesuatu. Jika Mondi bekerja, kau akan sendiri saja di rumah? Tanya Papa Jaya. Benar, Tuan. Jawab Aira. Mama Saras mengambil sehelai rambut Aira, lalu menariknya sampai putus. Aira menoleh. Ada apa, Nyonya? Tanya Aira bingung. Ah tidak, tadi ada kotoran di rambutmu. Jawab Mama Saras berbohong. Aira manggut-manggut saja, tidak ada pikiran yang negatif. Lagi pula untuk apa kedua orang tua Tristan ini mau macam-macam. Sementara Mama Saras dan Papa Jaya saling pandang. Mama Saras menganggukkan kepalanya. Tanda bahwa ia mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Awalnya mereka ingin bicara kepada Aira soal dugaan anak kandung mereka. Namun setelah dipikir lebih baik jangan karena takut Aira akan syok dan ketakutan. Hal itulah yang membuat mereka memilih mengambil rambut Aira diam-diam. Dan akan dilakukan tes DNA untuk membuktikan. Apakah Aira benar-benar anak mereka yang hilang atau bukan? Mama yakin kamu Talianya, Mama. Batin Mama Saras tersenyum, antara sedih dan bahagia. Probabilitas Jaya Kusuma sebagai ayah biologis dari Aira Liviana adalah 100%. Kalimat itu tertulis dengan cetakan tebal di atas kertas putih. Berikut data lengkap yang menunjukkan bahwa Papa Jaya benar-benar ayah biologis Aira atau Talia. Mama Saras tampak syok. Antara terkejut dan bahagia karena putrinya ternyata masih hidup. Dan mereka dipertemukan kembali. Pa, anak kita Talia, putri kita, dia putri kita. Ucap Mama Saras dengan air mata yang menggenang di pelupuk matanya. Papa Jaya mengangguk singkat, ia mengusap-usap punggung sang istri lalu memeluknya. Papa Jaya sama bahagianya mengetahui bahwa Aira benar-benar anak kandungnya. Aira atau Talia, putrinya. Hiks, Mama mau ketemu Aira. Mama mau peluk dia, Pa. Ucap Mama Saras dengan tergesa-gesa. Tenang, Ma. Kita bicarakan pelan-pelan. Aira bisa syok jika tahu kenyataan ini. Tutur Papa Jaya lembut. Tapi Mama nggak sabar, Pa. Mama mau ketemu Talia. Mama sudah kangen sekali dengannya.
Ucap Mama Saras. Belasan tahun kita terpisah, jadi bukankah wajar jika Mama mau segera bertemu Thalia? Tambah Mama Saras. Papa Jaya manggut-manggut. Tanpa bicara apapun lagi, ia pun mengajak istrinya untuk pergi ke apartemen Aira dan Mondi. Waktu sudah menunjukkan pukul 5 sore, dan mereka yakin jika kemungkinan Tristan sebentar lagi akan pulang. Yang mana hal itu juga membuat Mondi segera pulang. Namun karena Mama Saras yang tidak sabar ingin bertemu Aira, Papa Jaya tidak bisa menolak. Apalagi mereka sudah terpisahkan selama belasan tahun lamanya. Hiks, Thalia, Mama datang nak. Lirih Mama Saras seraya menyeka air matanya. Pasangan suami istri itu keluar dari kamar mereka dan berpapasan dengan Alea yang baru saja turun dari kamarnya. Alea tampak bingung melihat ibu mertuanya menangis, dan terlihat seperti orang yang terburu-buru. Alea lantas mendekat. "Ma, ada apa?" Tanya Alea khawatir. Mama Saras menatap menantunya. Tanpa menjawab, ia langsung melenggang pergi begitu saja meninggalkan wanita berbadan dua itu. Papa Jaya berdehem. "Tidak ada apa-apa, nak. Jangan khawatir ya, katakan pada Tristan kami ada urusan sebentar." Jelas Papa Jaya lembut. "Benar, Pa, maksudku apa semua benar baik-baik saja? Atau aku perlu menghubungi Mas Tristan?" Tanya Alea memastikan. Papa Jaya mengangguk mantap. "Semua benar baik, nak. Jangan khawatirkan apapun ya, Papa pergi dulu." Jawab Papa Jaya lalu segera pergi meninggalkan Alea. Alea berjalan sampai ke depan rumah. Melihat mertuanya itu pergi bersama dengan sopir yang mengendarai mobilnya. Alea mengusap-usap perutnya, ia seperti tidak percaya akan ucapan mertuanya. Alea yakin ada sesuatu yang Mama dan Papa mertuanya sembunyikan. Meski demikian, Alea tetap tidak berani untuk ikut campur. Alea hanya berharap apapun urusan mertuanya, semoga bisa lancar. "Baby, doakan Oma dan Opamu ya," bisik Alea sembari menatap perihnya, seakan bicara pada bayi dalam kandungannya. Alea pun memilih untuk pergi ke dapur, dan melihat makan malam apa yang disiapkan untuk suami dan mertuanya. Sampai di dapur, Alea merasa lelah dan memilih untuk duduk di kursi meja makan. "Bi, tolong buatkan jus ya. Aku tiba-tiba merasa lelah," ucap Alea seraya mengatur nafasnya. "Itu biasa, Nona. Kondisi hamil besar memang membuat kita lebih cepat lelah." Balas pelayan itu dengan sopan. Alea manggut-manggut, ia pun merasa jika dirinya lebih cepat lelah. Tepatnya beberapa hari belakangan, saat kandungannya sudah semakin membesar. "Mami tuh nggak sabar kamu lahir, nak," bisik Alea penuh senyuman. Alea menerima jus yang sudah dibuatkan untuknya. Ia menenggak hanya sedikit sebab telinganya mendengar suara mobil. Alea lekas bangkit. Ia berjalan cepat agar bisa menyambut kepulangan suaminya dari kantor. "Dor!" teriak Alea saat dirinya tepat sekali berpapasan dengan suaminya. Tristan terkejut.
Ia bahkan sampai memegangi dadanya. Ingin marah tidak bisa. Apalagi melihat tawa lepas sang istri yang menghilangkan rasa lelahnya seharian ini. "Kamu kaget nggak?" tanya Alea penuh semangat. "Sangat kaget, sayang," jawab Tristan lalu memeluk tubuh istrinya. Alea terkekeh, ia melepaskan pelukan suaminya kemudian meraih tas kerja Tristan. "Sudah makan?" tanya Tristan seraya merapikan rambut istrinya. "Mana ada aku makan jam segini, aku kan makan bareng kamu," jawab Alea dengan manja. Tristan gemas sekali, apalagi melihat pipi istrinya yang semakin berisi seiring membesar perutnya. "Ya udah, kita makan sama-sama nanti ya. Aku ada yang mau diomongin dulu sama Mondi," tutur Tristan. Alea menoleh ke belakang dan melihat Mondi, kemudian beralih melihat suaminya lagi. "Mas, jangan lama-lama ya. Kasihan, Aira pasti sudah menunggu di rumah," tutur Alea mengingatkan. Tristan mengusap kepala sang istri lalu mengangguk. "Iya, sayang," balas Tristan paham. "Nona, permisi ya." Pamit Mondi lalu pergi mengekori Tristan. Alea memilih untuk duduk di ruang tamu sambil menunggu suaminya. Ia bosan seharian di kamar terus. Sementara itu di tempat lain, Mama Saras begitu tergesa-gesa untuk sampai di apartemen Aira. Ia benar-benar ingin memeluk dan mendekap erat tubuh putrinya, yang telah terpisah dengannya belasan tahun. "Ma, sabar," ucap Papa Jaya. Mama Saras menekan bel apartemen Aira tanpa menyahuti ucapan suaminya. Ia menanti dengan perasaan yang tidak sabar dan ingin segera memeluk putrinya. Tidak lama kemudian pintu terbuka, tampak Aira baru saja selesai mandi. Terlihat dari rambutnya yang masih digulung handuk. "Tuan dan Nyonya, kalian," ucapan Aira yang kebingungan seketika terhenti tatkala Mama Saras tiba-tiba memeluknya erat. Aira kaget, ia refleks membalas pelukan ibu dari majikannya dulu, dan memberikan usapan di punggung pelan. Pelukan Mama Saras kian mengerat, saat dirinya bisa merasakan bahwa sang putri membalasnya. Mama Saras rindu, ini adalah hal yang paling dinantikan sejak beberapa tahun silam. Namun suaminya selalu mengatakan bahwa putri mereka telah tiada. Kenyataannya, Thalia masih hidup sebagai Aira. Mereka dipisahkan secara sengaja oleh pesaing bisnis suaminya. "Nyonya, ada apa?" tanya Aira memberanikan diri. Mama Saras melepas pelukannya. Ia memegang wajah Aira lalu turun ke bahu dan memeluknya kembali. Hal itu sontak membuat Aira semakin bingung. "Ma, lepaskan." Aira kebingungan. "Kita jelaskan dulu pelan-pelan ya," tutur Papa Jaya pada istrinya. Aira menatap Papa Jaya. "Silakan masuk, Tuan dan Nyonya," tutur Aira sopan. Mama Saras dan Papa Jaya lekas masuk. Mereka duduk di sofa yang beberapa hari lalu mereka duduki juga untuk meminta sampel. "Saya akan buatkan minum dulu, sebentar," kata Aira, namun dilarang oleh Mama Saras. "Jangan, Nak, tidak perlu, kami hanya ingin bicara,
tidak perlu repot. Timpal Mama Saras. Aira hanya bisa menurut. Ia duduk di hadapan pasangan suami itu dengan tatapan yang semakin bingung. Lebih baik kamu baca dulu ini ya. Tutur Papa Jaya memberikan laporan hasil DNA. Aira menerimanya, ia lekas membuka dan membaca isinya. Terlihat wajah bingung wanita itu. Sebab sebelumnya tidak pernah melihat laporan hasil tes DNA. Maksudnya apa, Tuan? Tanya Aira dengan sedikit terbata. Aira, kamu adalah anak kami yang hilang bertahun-tahun lalu. Jawab Papa Jaya, ini Mama, nak, ini Mama kandung kamu. Tambah Mama Saras menangis histeris. Aira menjatuhkan laporan di tangannya. Ia menatap Papa Jaya dan Mama Saras dengan mata berkaca-kaca. Jantung Aira terasa mencelos mendengar kenyataan yang diterimanya. Apa ini semua bukan mimpi? Cicit Aira pelan. Aira tidak percaya bahwa ia benar-benar anak kandung dari keluarga Kusuma. Atau dengan kata lain ia adalah adik Tristan. Nama kamu Thalia, ucap Mama Saras memberitahu. Aira bangkit dari duduknya. Ia tiba-tiba saja merasa pusing bahkan sampai memegangi kepalanya. Pandangannya mulai kabur. Tubuhnya lunglai dan hampir saja jatuh ke lantai jika Papa Jaya tidak sigap menolong. Thalia, nak, panggil Mama Saras histeris. Mondi yang baru saja sampai di rumah dibuat syok. Dengan istrinya yang kala itu sedang diperiksa oleh dokter. Hal yang membuat ia tambah terkejut bercampur heran adalah karena ada kedua orang tua atasannya. Mondi duduk di sebelah Aira yang terbaring di atas ranjang tidak sadarkan diri. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya sama sekali sambil terus meminta istrinya bangun. Hai, ada apa denganmu? Tanya Mondi pelan. Mama Saras pun duduk di sebelah Aira, sambil mengusap-usap kaki putrinya yang ditutupi oleh selimut. Pa, ada apa dengan Aira? Ucap Mama Saras sedih. Papa Jaya mengusap kedua bahu istrinya dan memintanya untuk tenang dan sabar. Mondi yang mendengar obrolan Tuan dan Nyonya besarnya lantas menoleh. Mereka berdua terlihat begitu khawatir pada kondisi Aira. Mondi hendak bertanya, namun dokter sudah selesai memeriksa keadaan Aira. Dok, ada apa dengan istri saya? Tanya Mondi penuh kekhawatiran. Nona Aira sepertinya baru saja mengalami syok yang berlebih. Ditambah lagi dengan kondisinya yang sedang hamil. Membuat emosi dalam dirinya tidak terkendali. Dan berakhir tidak sadarkan diri seperti ini. Jawab dokter. Dok, maksudnya putri saya hamil? Tanya Mama Saras menajamkan pendengarannya. Benar, Nyonya, pasien sedang hamil. Dan untuk lebih jelas bisa dibawa ke rumah sakit ya. Jawab dokter menjelaskan. Dokter lalu memberikan resep vitamin pada Mondi untuk ditebus di apotek terdekat. Tolong jangan buat dia stres ya, Tuan. Itu tidak baik untuk kandungannya. Tutur dokter pada Mondi, selaku suami pasiennya. Mondi menganggukkan kepalanya. Hari ini ia dibuat bahagia oleh kabar kehamilan istrinya. Namun di sisi lain ia dibuat semakin syok.
Tatkala mendengar kata, "Putri saya," dari mulut Mama Saras, Mondi mengantar dokter itu sampai ke depan apartemen. Lalu setelahnya ia kembali ke kamar. Sampai di sana, Mondi bisa melihat Mama Saras memegangi tangan Aira sambil terus menciumnya. "Sayang, bangun, Mama minta maaf jika buat kamu syok," pinta Mama Saras lirih. Mondi lalu menatap Papa Jaya yang juga menatapnya. Mondi paham akan tatapan itu dan memilih untuk keluar dari kamar. "Ma, jaga Aira ya," tutur Papa Jaya lalu keluar dari kamar Aira dan Mondi. Papa Jaya mendekati Mondi yang duduk di ruang tamu. Lalu disusul dirinya yang duduk berhadapan dengan Mondi. "Kau pasti terkejut, Mon. Tapi Aira adalah anak kami, dia putri kami," ucap Papa Jaya langsung ke intinya. "Jadi benar, tanda yang sama dengan Tuan Tristan itu adalah tanda keluarga kalian," sahut Mondi dan Papa Jaya mengangguk. "Lalu orang tua Aira di kampung?" tanya Mondi mengerutkan keningnya. "Mereka semua penjahat, dan saya sudah mengurusnya. Mereka telah menyakiti Aira, dan perlu saya berikan pembalasan," jawab Papa Jaya mengepalkan tangannya. Mondi terdiam. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa takut jika Aira akan dipisahkan olehnya. Mengingat kini statusnya Aira adalah putri keluarga yang ia layani seumur hidupnya. Tapi tidak, Aira saat ini sudah menjadi istrinya bahkan sedang mengandung anak mereka. Mondi tidak akan mungkin melepaskan Aira hanya karena status sosial mereka sekarang. "Terima kasih sudah menjaga Aira, Mon. Dan kau tidak perlu khawatir, kami tidak akan memisahkan kalian," ucap Papa Jaya, sebuah kalimat yang berhasil membuat Mondi bahagia mendengarnya. Apa yang Mondi pikirkan beberapa saat lalu, langsung dibayar lunas saat itu juga. "Tuan Besar, benarkah?" tanya Mondi. "Kami bisa melihat Aira dan kau saling mencintai, jadi mana mungkin kami pisahkan?" jawab Papa Jaya menganggukkan kepalanya. "Papa," panggil Mama Saras dari dalam kamar. Mondi dan Papa Jaya lekas masuk ke dalam kamar. Mereka melihat Aira sudah sadarkan diri. Wanita itu menatap suaminya. Mengulurkan tangannya kepada Mondi dan memintanya untuk mendekat. Mas," panggil Aira pelan. Mondi lekas mendekat. Ia memegang tangan istrinya lalu memeluknya tidak terlalu erat. "Bagaimana keadaan kamu?" tanya Mondi lembut. "Apa yang terjadi padaku?" tanya Aira balik. Mondi tersenyum. "Kamu hari ini beruntung, sayang. Ada dua kabar baik yang datang," ucap Mondi dengan lembut. "Dua kabar apa?" tanya Aira. "Kamu sudah menemukan orang tua kandung kamu. Kamu adiknya Tuan Tristan, sayang," jawab Mondi lalu menunjuk dengan sopan kepada Mama Saras dan Papa Jaya. Aira menatap keduanya sejenak. Ia lalu berusaha untuk bangun dan duduk yang mana segera Mondi bantu. Jadi aku tidak sedang bermimpi," tanya Aira lirih. "Tidak, sayang."
Jawab Mondi berbisik. Mama Saras menangis. Ia lalu mendekati Aira dan mengambil tempat Mondi duduk tadi setelah pria itu bangun. Kemudian Mama Saras memeluk putrinya erat. "Enggak, sayang, kamu enggak mimpi, ini Mama." Bisik Mama Saras sambil menangis. Perlahan Aira membalas pelukan Mama Saras. Wanita itu juga menangis mengetahui bahwa orang tuanya masih hidup bahkan mau menganggap dirinya. "Hicks, Ma. Panggil Aira dengan terbata. Mama Saras melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah cantik Aira lalu manggut-manggut. "Ya, nak, Mama, ini Mama," sahut Mama Saras. Papa Jaya mendekat, peluk Papa juga. Pinta Papa Jaya. Aira menatap suaminya seakan meminta izin. Wanita itu memang benar-benar polos. "Peluk, sayang, bukankah kamu sangat rindu sosok ayah?" tutur Mondi. Aira lalu beralih memeluk Papa Jaya, yang mana membuatnya bisa merasakan usapan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Orang tua kandungnya, "Maafkan Papa, nak, maaf terlalu lama menemukanmu," ucap Papa Jaya lirih. Aira menggeleng. "Tidak perlu minta maaf, Papa. Yang penting sekarang aku bisa bertemu kalian, orang tua kandungku," sahut Aira lembut. Aira semakin kejar menangis. Ia lalu melepaskan pelukan di tubuh sang papa dan beralih meminta peluk oleh suaminya. Mama Saras dan Papa Jaya tersenyum. Ia membiarkan Aira manja kepada Mondi. "Shoot, jangan nangis, sayang. Kamu belum dengar satu kabar baiknya lagi," bisik Mondi sembari mengusap punggung kecil istrinya. "Apa?" tanya Aira dengan tatapan polos. "Kamu hamil, sebentar lagi kita akan punya anak," jawab Mondi berbisik lalu mencium kening istrinya hangat. Aira terkejut. Ia mendorong pelan tubuh Mondi lalu menundukkan kepalanya, menatap perutnya sendiri. "Di sini ada bayi?" tanya Aira konyol. "Iya, Aira, kamu dan Mondi akan segera punya anak. Selamat ya," jawab Mama Saras penuh senyuman. Aira tersenyum senang. Ini adalah hal yang sudah sangat dinantikan olehnya sejak lama. "Hicks, aku hamil. Aku akan punya anak." Lirih Aira mengusap-usap perutnya. Mondi mengusap sudut matanya yang hampir mengeluarkan air mata. Ia begitu terharu melihat kebahagiaan di mata istrinya hari ini. "Teruslah bahagia, Ai. Aku akan selalu berusaha untuk itu," batin Mondi penuh senyuman. Bersambung.